Putri gemuk demi menjadi wanita tercantik di dunia. Setiap malam terus melakukan olahraga pembakar lemak ekstrim. Ditambah setiap hari minum 5 kilo obat pencahar. Makan 4 ons selada mentah. Akhirnya dia menjadi seperti yang dia impikan. Namun tujuan dia merubah diri adalah agar pangeran yang buta hati dan mata itu tak pantas memilikinya. Di kehidupan sebelumnya dia menikah di hari yang sama dengan adiknya sebagai istri sah. Namun pangeran terang-terangan menghinanya karena tubuhnya gemuk dan wajahnya jelek. Tidak mau menikah dengannya. Saat malam tiba, putri gemuk yang malang hanya bisa sendirian di kamar pengantin. Sementara adik yang penuh tipu muslihat itu, dengan kejam menjebaknya dan menuduhnya berselingkuh dengan pelayan. Akhirnya dia mati dengan membenturkan kepala untuk membuktikan dirinya tak bersalah. Tak disangka, seorang ilmuwan wanita dari zaman modern sedang mengeluh soal cerita ini. Merasa bahwa pangeran dalam novel ini benar-benar buta. Langsung bilang kalau dia jadi putri gemuk pasti akan menghabisi si gadis licik dan membangunkan pangeran yang bodoh itu. Namun detik berikutnya, treadmill tiba-tiba rusak. Ilmuwan wanita itu jatuh dan meninggal di rumah. Lalu rohnya keluar dari tubuh dan masuk ke tubuh putri gemuk yang sudah mati. Saat membuka mata, melihat si gadis licik dan pangeran bodoh di depannya, dia langsung sadar kalau dirinya sudah berpindah dunia. Dan pangeran masih kesal karena kejadian tadi. Dengan alasan putri tak setia, berniat mengusirnya dari istana di depan umum. Si gadis licik juga ikut mendukung. Tapi mereka tidak tahu, orang di depan mereka bukan lagi putri gemuk yang bisa ditindas sesuka hati. Wanita itu langsung memaki pangeran habis-habisan. Saat gadis licik mau menuduh lagi, dia langsung mencengkeram jari si gadis dengan keras, lalu mendorongnya jatuh dengan kejam. Para pelayan di sekitar sampai tak berani bernapas. Pangeran mau membela si gadis licik, tapi wanita itu hanya dorong sedikit, langsung membuat pangeran berputar 18 kali di tempat. Karena marah, pangeran menghukumnya tahanan rumah selama setahun, mengusirnya ke halaman paling terpencil, dan memperlakukannya setara dengan para pelayan. Tapi wanita itu tidak putus asa. Kecerdasan dari zaman modern adalah senjata rahasianya. Dia memutuskan untuk cari uang dulu, lalu membalas dendam untuk putri gemuk kepada pangeran dan gadis licik. Pada suatu malam gelap dan berangin, dia menggunakan alat-alat yang dibawa dari zaman modern, termasuk obeng pipa tang dan bor listrik. Dia berhasil menciptakan mesin cuci pertama di zaman kuno dengan tangannya sendiri. Pelayan setianya sampai terpana. Tak menyangka wanita itu punya keahlian luar biasa seperti itu. Tak lama wanita itu jadi pebisnis mandiri di zaman kuno. Setelah mesin cuci dijual ke pasar, hasilnya sangat baik, sampai-sampai membuat kaisar tertarik. Karena kebetulan inilah, jalan balas dendam putri gemuk pun dimulai. Kaisar penasaran siapa yang menciptakan alat sehebat itu, langsung mengirim orang untuk menyelidiki. Begitu melihatnya, mereka langsung kenal bahwa itu adalah selir yang paling tidak disukai pangeran. Tapi kaisar justru bilang wanita ini luar biasa, lalu menyuruh orang untuk membeli mesin cucinya. Melihat pakaian bersih keluar dari mesin, permaisuri sadar alat ini sangat berguna bagi negara dan rakyat. Bukan cuma bisa menghemat pengeluaran istana, juga bisa membuat petani punya lebih banyak waktu bekerja. 2 bulan lagi ulang tahun permaisuri. Kaisar perintahkan putranya harus bawa putri itu ke pesta, agar permaisuri bisa melihat menantunya secara langsung. Pangeran tahu ini tidak baik, tapi tidak berani melawan perintah kaisar. Namun saat baru pulang ke rumah, belum sempat bicara, langsung disiram sumber besar kotoran panas yang mengepul dari atas kepala.